Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 100, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang bisa bernyanyi memuji Tuhan dengan sorak-sorai sukacita saat kita menyimpan kemarahan, saat kita menyimpan kebencian, dan saat kita menyimpan kesombongan? Tentu tidak ada yang bisa. Sebab setitik pun amarah, kebencian, kesombongan ada di hati kita, itu telah mencuri sukacita kita, dan kita tidak akan bisa memuji Tuhan dengan sorak-sorai sukacita. Kita harus datang memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai dengan hati yang bersih dan tulus. Kunci kita memuji Tuhan adalah tetaplah bersukacita. Dan sukacita kita hanya ada saat Tuhan ada di dalam hati kita. Beribadah kepada Tuhan tidak sesederhana yang kita pahami, bahkan mungkin yang sering kita lakukan selama ini. Cukup mengikuti ibadah ritual sekali seminggu di gereja, ditambah 2 makan 3 kali sehari, ditambah 2 permintaan pemenuhan kebutuhan jasmani kita, dan lain sebagainya yang sama dengan itu, tanpa perlu kita menyelidiki apakah hati kita sungguh tulus, murni, dan datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya, Tuhan ada di dalam hati kita, dan hati kita penuh dengan syukur, memuji Tuhan atas segala kebaikannya, atas kasih setianya yang tidak pernah habis. Setiap waktu sejatinya, kita memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Dan selama kita bernafas, sejatinya kita sedang beribadah memuliakan Tuhan dalam semua aktivitas keseharian kita. Kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Jadi beribadah tidak cukup hanya pada hari Minggu saja. Sejatinya setiap waktu kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan syukur kepada Tuhan yang mencipta dan memelihara hidup kita. Hari Minggu kita pergi beribadah ke gereja sebagai sukacita kita merayakan hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap waktu kita harus memuji Tuhan dengan pujian syukur di hati kita. Dan setiap waktu dan seluruh hidup kita sebagai ciptaan Tuhan, hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dalam hal ini kita perlu berkomitmen untuk menjaga hati kita supaya tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan sembunyikan dosamu saat engkau hendak beribadah kepada Tuhan, tetapi bawalah semua dosamu kepada Tuhan, mohon ampunlah dan pujilah Tuhan. Sebab dosalah penghambat bagi kita untuk mengalami Tuhan. Tuntaskan dosamu dan pujilah Tuhan.
Dan firman ini mengajak kita semua ciptaan untuk beribadah kepada Tuhan, karena Dialah pencipta yang penuh dengan kasih setia. Oleh sebab itu, seluruh ciptaan patut untuk bersyukur dan memuliakannya melalui ibadah kita dan seluruh kehidupan kita. Kita dapat hidup sampai hari ini, bekerja setiap hari, punya keluarga, punya rumah, punya harta benda dan lain sebagainya. Itu semua pemberian Tuhan semata. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan itu semua. Semua ciptaan sejatinya harus menunjukkan fungsinya sebagai pujian persembahan syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang terpanggil untuk memuji Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap waktu sebagai umat gembalaannya. Dalam firman Tuhan dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Bahwa setiap waktu kita harus memuji Tuhan. Bahwa memuji Tuhan bukan berdasarkan situasi dan kondisi. Bersyukur kepada Tuhan sesungguhnya adalah tindakan tanpa syarat. Sebab kebahagiaan, sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kebahagiaan kita bergantung pada keteguhan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa semua pasti baik-baik saja asal Tuhan ada di hati kita. Itu sudah cukup. Bagaimana kita tetap stabil di dalam Tuhan pada semua situasi dan keadaan. Sebab tidak semua hal mudah kita jalani. Dan kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan dan penyertaan dari Tuhan setiap waktu, supaya iblis tidak mencuri dan mengacaukan sukacita kita. Dan ingatlah selalu segala kebaikan Tuhan setiap waktu, maka hatimu akan penuh dengan ucapan syukur. Apakah kita ingin menjadi seorang pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu? Tentu kita semua ingin dan mau. Jika kita ingin dan mau, mulailah berkomitmen untuk membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Bangun terus interaksi kita yang aktif dengan Tuhan setiap waktu, sehingga sukacita kita dilimpahkan oleh Tuhan di hati kita, sehingga kita menjadi seorang yang mengucap syukur kepada Tuhan setiap waktu. Setiap pagi ketika kita bangun dari tempat tidur kita, biasanya kita akan isi daya HP kita supaya bisa kita pakai seharian. Kemudian juga kita mengisi perut kita supaya kita kuat melakukan seluruh aktivitas kita seharian. Karena kita tahu jika tidak diisi energi, maka kita lemah dan tidak berdaya. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Ikutkah itu kita isi dengan energi baru dari Tuhan? Dan sejatinya, sejak kita membuka mata kita di pagi hari, rohani kitalah yang pertama kali kita isi. Terima energi baru dari Tuhan supaya kita kuat. Terima kuasa dari setiap firman yang kita baca, kemudian kita renungkan itu siang dan malam, dan kita lakukan. Supaya kita tetap stabil, tetap bersyukur menghadapi apapun di sepanjang hari yang kita lalui. Sebab tanpa Tuhan kita lemah, dan kita tidak berdaya. Latih diri kita beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Isi daya iman kita sejak kita memulai hari kita di pagi hari. Jadikan itu menjadi kebiasaan, budaya, kehidupan kita, dan yang paling utama, cari Tuhan setiap waktu. Dahulukan Tuhan setiap waktu. Dan kita menjadi haus bertemu dengan Tuhan setiap waktu. Dan kita menjadi rindu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah ibadah kita. Kita memuliakan Tuhan dalam hari-hari kita. Kita rindu duduk dalam pelatarannya. Kita rindu berada dalam hadirat kudusnya Tuhan.
Kita rindu berada dalam tempat perhentian Tuhan, menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Bagaimana kita tidak rindu hidup dalam sukacita, dalam kasih, dalam kemurahan, dalam damai sejahtera Tuhan. Itu sesungguhnya yang kita butuhkan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Harta rohani, kelimpahan hidup, hidup yang sejati yang telah diberikan Tuhan untuk kita semua. Itu seharusnya yang kita kejar. Harta surgawi yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, tetapi bisa kita rasakan setiap waktu, dan itulah nikmat hidup yang sesungguhnya. Dan itulah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui salib. Dan mari kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan dalam hari-hari kita setiap waktu. Menikmati Tuhan dalam semua waktu yang kita lalui. Ingat terus kepada Tuhan. Ingat terus segala kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Melekatlah setiap waktu kepada Tuhan, supaya sukacitamu terjaga di dalam Tuhan dan hatimu penuh dengan ucapan syukur menyembah Tuhan. Tetaplah berdoa dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.